Teddy Minahasa galau menanti tuntutan JPU Kamis ini khawatir dituntut hukuman mati. Kalau saya lihat ya, observasi ya persidangannya, memang pembelaan dari Teddy Minahasa ini lebih banyak berkutat kepada formalitas, tidak substantif. Kalau saya lihat formalitas apa maksudnya? Satu, soal dakwaan, ya pasal dakwaan. Apakah bukan mestinya pasal dakwaan 140 yang penyimpanan administratif barang bukti narkotika misalnya itu? Kemudian juga kredibilitas soal chatting WhatsApp misalnya, formalitas alat bukti, apa bisa ditafsirkan seperti itu. Kemudian soal apakah ini perintah atau tidak, ini kan semua formalitas, tidak kepada substansi. Lebih banyak, saya lihat lebih banyak ke sana. Nah tadi kan saya bilang ini beban berat untuk Teddy Minahasa. Nah tuntutannya, kalau saya lihat di sini tuntutannya ini bisa maksimum. Ya, 112, 114 maksimum itu 20 tahun seumur hidup atau mati. Nah, jadi 3 rangkaian itu. Ditambah lagi jangan lupa ada variabel tekanan publik yang kita sering bicarakan. Variabel tekanan publik ini luar biasa loh. Luar biasa besar. Ya? Sudah terbukti. Jadi cenderung bisa menuju ke arah maksimum menurut saya. Mas 20 seumur hidup atau mati. Sebenarnya semua ini sudah jelas alurnya, yaitu Pak Teddy Minahasa menjadi dalang, inisiator dan penggagas dari semua peristiwa ini. Jadi harusnya Pak Teddy Minahasa itu jauh lebih besar hukumannya daripada yang Pak Dodi, Ibu Linda, Samsul Ma'arif, dan Pak Kasranto klien saya. Seberatnya Abang menurutnya kalau buat Pak Teddy Minahasa berapa tahun? Kami tidak mau mendahului, tapi seharusnya dilihat dari peristiwa bagaimana dia membujuk, ya, merayu intervensi juga nyata. Dia mau merusak skenario ini agar terlihat sepertinya Arif yang salah dan segala macam. Betapa jahatnya ini manusia. Menurut kami yang paling tepat untuk Pak Teddy Minahasa hukuman mati. Teddy Minahasa, ya sidang tanggal 30 tuntutan jaksa, ya kita gini loh, ini kan perkara sabu sangat sensitif. Ya, jadi kita tahu tekanan publik. Jadi yang jelas ya siap-siap aja apakah ada dituntut hukuman berapa ya. Ya si Teddy udah siap. Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumbar, mungkin saat ini sedang resah mendengar tuntutan dari rekan-rekannya yang cukup berat untuk kasus narkoba. Seperti diketahui, JPU telah menjatuhkan tuntutan kepada 6 terdakwa kasus peredaran narkoba yang dikomandoi oleh Teddy Minahasa. Diketahui ada 7 terdakwa dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu yang merupakan barang bukti hasil penyitaan Polres Bukit Tinggi itu. 7 terdakwa itu diantaranya adalah mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawdyanegara, mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto, mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujastuti, Samsul Ma'arif, dan juga Muhammad Nasir. Dari ke-7 terdakwa itu, hanya Irjen Teddy Minahasa yang belum dijatuhi tuntutan oleh JPU. Maka bila saat ini Teddy harap-harap cemas karena sesuai jadwal akan menjalani sidang tuntutan pada Kamis 30 Maret di ruang sidang Muyono, Pengadilan Negeri Jakbar. Sementara 6 terdakwa lainnya juga sudah dituntut dengan hukuman pidana bervariatif. Ada yang dituntut 11 tahun penjara dan ada juga yang dituntut 20 tahun penjara. Akankah Irjen Teddy Minahasa akan dituntut lebih tinggi dari AKBP Dodi Prawdyanegara? Kuasa hukum Dodi, Adril Fiari Purba, mengatakan Teddy Minahasa seharusnya mendapatkan hukuman lebih berat daripada keempat lainnya itu. Saat ditanya lebih lanjut soal hukuman yang pantas diberikan kepada Teddy, Adril mengatakan tidak mau mendahului JPU. Meski demikian, Adril mengatakan seharusnya JPU melihat bagaimana Teddy diduga melakukan intervensi dan ingin merusak skenario agar Samsul Ma'arif dianggap bersalah. Oleh karena itu, Adril menyebut Teddy Minahasa merupakan manusia yang jahat dan pantasnya diberikan hukuman mati. Berikut ini adalah tuntutan yang dijatuhkan JPU terhadap 6 terdakwa kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa. Aibtu Janto Parlutan Situmorang, mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat Aibtu Janto Situmorang, diketahui menjalani sidang tuntutan pada Rabu 8 Maret. Dia dijatuhi tuntutan 15 tahun penjara. JPU meyakini jika Janto Parlutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu juga membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000. Berikutnya Muhammad Nasir alias Daeng. Tuntutan terhadap terdakwa Muhammad Nasir dibacakan jaksa penuntut umum pada 8 Maret 2023. Muhammad Nasir dituntut dengan pidana 11 tahun. Ia dinilai juga secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang sama dengan Kompol Kasranto. Selain itu, AKBP Dodi Prawdyanegara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, tersebut dituntut 20 tahun penjara. Tuntutan dibacakan tim penuntut umum dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakbar pada Senin 27 Maret. Dalam tuntutannya, JPU mengungkapkan bahwa perbuatan Dodi telah memenuhi 4
unsur pidana berdasarkan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang narkotika. Terpenuhnya unsur tersebut berangkat dari fakta persidangan bahwa Dodi telah menukar, menerima, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu 5 kg. Untuk itu, AKBP Dodi dijatuhi tuntutan 20 tahun penjara. Tak hanya itu, Dodi juga dituntut membayar denda 2 miliar dalam kasus ini.